Penggunaan digitalisasi, media sosial, internet, aplikasi, gadget memberikan dampak yang negatif bila mana kita menggunakannya secara berlebihan. Salah satunya adalah kesehatan mental. Kita melihat banyak orang yang saat ini menderita stres dan kecemasan. Hal itu karena informasi yang terus-menerus mengalir, termasuk berita negatif, komentar yang toksik, atau tekanan untuk selalu online. Ini bisa menyebabkan kecemasan kronis. Hal lainnya dampak negatif yang dimunculkan dari penggunaan digital yang secara berlebihan juga di mana media sosial menampilkan kehidupan yang ideal, yang tentu ini bisa memicu rasa tidak percaya diri atau perasaan tidak cukup baik. Misalnya saja melihat seorang anak muda yang bisa bepergian kemana-mana, sementara kita sendiri yang sebagai orang muda tidak bisa bepergian kemana-mana karena mungkin ada keterbatasan uang, keterbatasan waktu segala macam, sehingga ini juga melihat bahwa kehidupan orang lain itu enak ya gitu ya, sehingga kita ketika berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas, berhadapan dengan orang lain, ini kita nggak percaya diri karena kita tidak seperti orang yang ada di media sosial. Dampak negatif yang juga mungkin banyak terjadi, ini yang biasa kita sebut dengan FOMO, Fear of Missing Out. Ini merupakan ketakutan akan ketinggalan informasi atau tren baru yang membuat orang sulit untuk berhenti memeriksa perangkat mereka. Lagi kalau misalnya ngobrol, lo tau gak sih ada perkembangan ini, artis ini begini gitu ya. Kalau kita nggak ikutan baca, kayaknya kita ketinggalan gitu ya. Atau mungkin ada pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh tertentu yang mungkin ada di media sosial, di YouTube segala macam gitu ya, sehingga ini melahirkan membuat orang sulit berhenti untuk terus memeriksa perangkat gadget mereka. Yang menarik adalah bahwa saat ini orang menggunakan perangkat gadget di Indonesia itu lebih tinggi dari orang menonton televisi. Kemudian hal lainnya juga dampak negatif yang dimunculkan adalah adanya depresi. Ini kita juga banyak masyarakat yang menderita depresi. Karena apa? Karena yang pertama itu terjadi komparasi sosial. Dengan media sosial yang saat ini seolah ideal, kehidupan kita yang mungkin biasa-biasa saja ini menjadi tidak ideal gitu ya, sehingga kita depresi. Ada teman jalan-jalan ke Jepang, sementara kita hanya di rumah saja gitu. Ada anak yang mungkin juga berprestasi, sementara kita biasa saja. Ini menimbulkan komparasi dan tentunya juga kemudian membuat kita depresi. Hal lainnya juga misalnya terjadi cyberbullying. Nah, ini yang tidak kita sadari gitu ya.